Jabodetabek dikepung banjir. BMKG ingatkan puncak hujan ekstrim 11 hingga 20 Maret 2025. Kapolres Ngada ditangkap Propam Mabes Polri diduga terkait narkoba dan pornografi. Pemerintah bakal bentuk Koperasi Merah Putih di 70.000 desa, anggarannya dari dana desa. KPK tetapkan 5 tersangka korupsi pemberian kredit LPEI, kerugian negara 11,7 triliun rupiah. Buruh Sritex bisa kembali bekerja, ini reaksi Serikat Pekerja. TNI AL penembak bos rental mobil menangis saat sidang, sadar kehilangan orang tua menyakitkan. Dirut Pertamina minta maaf soal kasus korupsi tata kelola minyak. Bank Indonesia siapkan 180,9 triliun rupiah untuk penukaran uang jelang Lebaran. Bersama saya Muhammad Sukardi, inilah berita-berita headline iNews ID hari ini. Banjir mengepung wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dalam 2 hari terakhir. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati saat rapat koordinasi pengendalian banjir Jabodetabek memperingatkan puncak hujan ekstrim di Jabodetabek dapat terjadi pada 11 hingga 20 Maret 2025. Dia mengimbau kepada para kepala daerah untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca dari BMKG. Kepala daerah bisa langsung menyampaikannya ke masyarakat, khususnya yang ada di bantaran sungai dan lereng-lereng untuk waspada terhadap banjir dan longsor. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur kota Bekasi sejak Senin malam menyebabkan beberapa wilayah terendam banjir. Sejumlah titik terdampak banjir cukup parah. Wilayah-wilayah tersebut seperti Pondok Gede Permai, Villa Jatirasa, Pondok Mitra Lestari, Kemang Ipi, hingga Villa Nusa Indah. Bahkan ada sejumlah titik yang ketinggian airnya di atas 3 meter. Selain itu, banjir merendam Mega Mall dan Stasiun Bekasi. Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja ditangkap Divisi Propam Mabes Polri di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Penangkapan AKBP Fajar diduga terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba dan kasus asusila atau pornografi. Informasi yang diperoleh, Kapolres Ngada diamankan pada Kamis 20 Februari lalu. Hampir 2 pekan sejak penangkapan, baik kronologi maupun motif dari kasus ini masih belum diungkap ke publik. Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga saat dikonfirmasi mengatakan belum bisa menjelaskan detail kasus yang menjerat AKBP Fajar hingga ditangkap. Pasalnya, yang bersangkutan masih diperiksa oleh Divisi Propam Polri. Dia mengaku hanya menerima pemberitahuan bahwa AKBP Fajar ditangkap. Pasca penangkapan AKBP Fajar, Polda NTT mengambil langkah cepat untuk memastikan stabilitas di wilayah hukum Polres Ngada. Kapolda NTT telah menunjuk Wakapolres Ngada Kompol Mei Charles Sitepu sebagai pelaksana tugas Kapolres untuk memimpin Polres Ngada sementara waktu. Pemerintah akan membentuk Koperasi Desa Merah Putih di 70.000 desa di Indonesia. Pembentukan Koperasi Desa ini diputuskan dalam rapat terbatas Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai ratas mengatakan anggaran pembentukan Kopdes Merah Putih ini berasal dari dana desa. Kopdes diproyeksikan koperasi itu memiliki gudang dan gerai penjualan. Dengan Kopdes ini, nantinya di desa akan ada pusat kegiatan ekonomi dan menampung hasil-hasil pertanian di desa. Zulhas juga mengungkapkan bahwa Kopdes Merah Putih setiap desa membutuhkan anggaran sekitar 3 hingga 5 miliar rupiah. Sementara total nilai dana desa di tahun 2025 mencapai 71 triliun dan di setiap desa mendapat dana desa 1 miliar per tahun. Untuk tahap awal, Himbara bisa nantinya menanggulangi dulu anggaran untuk pembentukan Kopdes. Selanjutnya pembayaran bisa diangsur selama 3 hingga 5 tahun. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dengan dana yang bersumber dari APBN di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. PLH Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Senin kemarin mengatakan ada 11 debitur yang diperiksa dalam kasus dugaan korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara sekitar 11,7 triliun rupiah. Namun penyidik KPK saat ini baru menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
2 dari 5 tersangka merupakan petinggi LPEI dan sisanya dari PT Petro Energi selaku debitur. KPK belum menahan para tersangka karena masih melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kedua petinggi LPEI yang menjadi tersangka yakni Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan Direktur Pelaksana 4 LPEI Arief Setiawan. Kemudian dari pihak PT Petro Energi yakni Komisaris Utama PT Petro Energi Jimmy Masrin, Direktur Utama PT Petro Energi Newin Nugroho, dan Direktur Keuangan PT Petro Energi Susimi Radewi Sugiyarta. Budi menjelaskan PT PE menerima kredit dari LPEI sebesar 60 juta dolar Amerika Serikat atau 900 lebih miliar rupiah sejak Oktober 2015. Pemberian kredit ini menjadi masalah lantaran ditemukan perbuatan melawan hukum. Singkatnya, pendapatan lebih kecil daripada tanggungan yang harus ditanggung kepada LPEI. Direksi LPEI tidak melakukan inspeksi terhadap jaminan atau agunan yang diberikan pada saat PT PE mengajukan proposal kredit. PT PE juga membuat dokumen kontrak palsu yang kemudian dijadikan dasar untuk mengajukan kredit ke LPEI. Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group Slamet Kaswanto menyambut gembira adanya opsi karyawan korban PHK PT Sritex bisa kembali bekerja. Tim kurator PT Sritex memang tengah membuka opsi penyewaan alat-alat berat perusahaan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan aset perusahaan yang telah pailit agar tidak turun nilainya. Tim sudah mencatat ada investor yang tertarik melakukan penyewaan. Penyewaan ini diharapkan akan menyerap banyak tenaga kerja. Karyawan Sritex yang terkena PHK pun dapat dipekerjakan kembali. Slamet sebelumnya ikut hadir dalam rapat koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri terkait PHK massal Sritex di Istana Negara. Slamet pun menyampaikan harapan agar para karyawan dapat dipekerjakan kembali. Diketahui pembukaan pekerjaan itu akan dipastikan kembali dalam waktu 2 minggu ini. Serikat Pekerja selanjutnya akan menyampaikan kabar ini kepada para pekerja. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengungkapkan pihaknya saat ini tengah mengawal hak-hak pekerja PT Sritex agar segera dicairkan. Anggota TNI Angkatan Laut penembak bos rental mobil di Tangerang, Klasik Kepala Bambang Apriatmojo menangis saat sidang di Pengadilan Militer 208 Jakarta Senin kemarin. Air mata salah satu dari 3 anggota TNI AL terdakwa kasus penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak itu tak terbendung saat memberikan keterangan. Bambang mengaku menyesali perbuatannya hingga menewaskan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman. Bambang mengatakan dia dan 2 rekannya merasa bersalah kepada almarhum dan anak-anak korban. Dia menyadari kehilangan orang tua sangatlah menyakitkan. Dia juga mengaku memahami kesedihan yang menimpa keluarga korban. Sebab saat kejadian dirinya juga baru ditinggalkan orang tuanya. Ayah Bambang meninggal dunia 20 hari sebelum penembakan Ilyas. Bambang mengklaim tak berniat menghilangkan nyawa orang lain. Dia menggunakan senjata api hanya karena terdesak dan merasa keselamatannya terancam. Dia berharap keluarga korban dan korban selamat mau menerima permintaan maafnya. Diketahui 3 oknum prajurit TNI AL terlibat dalam kasus penembakan yang menewaskan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman. 3-nya didakwa melakukan pembunuhan berencana dan atau penadahan, yakni Klasik Kepala Bambang Apriatmojo, Sertu Akbar Adli, dan Sertu Rafsin Hermawan. Direktur Utama PT Pertamina Persero Simon Aloysius Mantiri menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia terkait keterlibatan perusahaan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola ekspor impor minyak mentah dan produk kilang. Simon Aloysius dalam konferensi pers mengatakan kasus tersebut memukul pihaknya dan menjadi peristiwa yang menyedihkan di perseroan. Kasus korupsi sebesar 193,7 triliun ini juga menjadi salah satu ujian besar bagi Pertamina. Simon menegaskan komitmen perusahaan untuk meningkatkan transparansi dalam tata kelola ekspor impor minyak mentah dan BBM sebagai bentuk tanggung jawab. Pertamina juga mengapresiasi penindakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung atas dugaan pelanggaran hukum oleh anak perusahaannya terkait tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang pada tahun 2018 hingga 2023. Pertamina siap membantu Kejagung untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan. Simon juga membagikan nomor kontak pribadinya untuk menerima laporan dari masyarakat terkait permasalahan bahan bakar minyak di lapangan. Nomor kontak Simon 081417081945. Tiap laporan yang masuk dari masyarakat akan segera ditindaklanjuti oleh
oleh Pertamina. Simon juga mengatakan kejadian ini menjadi momen bagi pihaknya yang akan membenahi diri dan memperbaiki diri. Dia menekankan di dalam Pertamina juga masih banyak insan-insan yang merah putih yang begitu besar cintanya kepada bangsa dan negara Indonesia. Bank Indonesia resmi membuka layanan penukaran uang baru untuk Lebaran 2025. Deputi Gubernur BI Doni P. Juwono mengatakan layanan ini berlangsung mulai 3 Maret hingga 27 Maret di seluruh Indonesia bekerja sama dengan perbankan. Pihaknya menyiapkan uang layak edar sebesar 180,9 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode tersebut. Sementara itu layanan penukaran baik melalui kas keliling, penukaran terpadu, dan kantor bank umum dilakukan melalui aplikasi pintar yang dapat diakses mulai 3 Maret pukul 12 waktu Indonesia Barat di situs web pintar.bi.go.id. BI menetapkan 4 periode untuk jadwal penukaran uang baru. Periode pertama telah dimulai pada Senin kemarin. Namun penukarannya baru dapat dilakukan pada 4 hingga 9 Maret 2025. Sementara periode kedua pada 9 Maret 2025 mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk masa penukaran 10 hingga 16 Maret 2025. Periode ketiga pada 16 Maret mulai pukul 9 untuk masa penukaran 17 hingga 23 Maret 2025. Selanjutnya periode keempat pada 23 Maret mulai pukul 9 untuk masa penukaran 24 hingga 27 Maret 2025. Demikianlah berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID cepat terpercaya.